Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita lanjut lagi ya, tadi terputus. Nah, disinilah terjadinya penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh Arab jahiliyah ketika itu, yaitu sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Walaupun terdapat dari mereka itu orang-orang yang masih hanif ya, masih lurus ya, kan tetapi jumlah mereka makin lama makin sedikit ya, jumlah mereka makin lama makin sedikit, dan yang namanya kemungkaran, yang namanya kezaliman itu makin lama semakin banyak. Nah, ketika masa-masa inilah ya, dibutuhkan seorang nabi ya, dibutuhkan seorang yang mana dapat kembali meluruskan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad SAW ya. Nah, di sinilah kita perlu ya kembali merenungkan kembali ya, dan juga perlu mempelajari kembali ya, agar apa yang jelas tadi ya, yang sudah dijelaskan tadi itu tidak diselewengkan atau tidak dimanipulasi ya, tidak dimanipulasi oleh orang-orang yang mana tidak bertanggung jawab, atau orang-orang yang membenci agama Islam ini ya, sehingga banyak sekali muncul fitnah-fitnah ya, yang mana mengarah pembelokan sejarah Islam ya, sejarah Islam, dan juga yang akhir-akhirnya akan membuat suatu kesimpulan bahwa Islam itu bukan suatu agama yang dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan Islam itu adalah ya yang dibawa oleh ajarannya Muhammad gitu kan. Nah, ada yang memiliki argumen ya, terutama kenapa kok ada beberapa tadi ya, sisa Hanafiah itu yang mana masih dilakukan oleh orang-orang Arab sampai bahkan umat Islam sampai sekarang ya, yaitu seperti tawaf, haji ya, terus sa'i dan lain-lainnya itu ya, itu masih dilakukan gitu kan. Nah, orang ini mengatakan bahwa orang-orang yang membenci Islam itu mengatakan bahwa karena pada saat itu Muhammad tidak mampu untuk menghapus gitu kan. Nah, sehingga meninggalkan, misalnya membiarkan hal-hal yang seperti itu gitu kan. Nah, ini adalah sesuatu yang fitnah ya, sesuatu yang fitnah yang mana tidak bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, hipotesa mereka ini itu memang mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad SAW itu bukan seorang nabi ya, mereka mengatakan seperti itu gitu kan. Sehingga mereka berkesimpulan bahwa ya itu adalah ketidakmampuan Muhammad dalam menghapus gitu kan. Nah, itu adalah suatu fitnah yang sangat kejam ya. Lalu juga adanya pembelokan ya, pembelokan sejarah atau manipulasi sejarah yang dilakukan oleh para orientalis ya. Salah satunya itu adalah S.I.R. Gibb ya, yang mana beliau ini akan banyak sekali fitnahan dan bahkan melakukan yang namanya itu manipulasi hasil karya dari Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ya. Nah, beliau melakukan manipulasi tulisannya Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini. Beliau tulis seperti ini ya: sungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus dalam suatu bi'sah yang meliputi bi'sah lainnya. Yang pertama kepada Bani Israel. Bi'sah ini mengharuskan agar materi syariatnya berupa syiar-syiar cara ibadah dan segi-segi kemanfaatan yang ada pada mereka. Sebab syariat hanyalah merupakan perbaikan terhadap apa yang ada pada mereka, bukan pembebanan dengan sesuatu yang tidak mereka ketahui sama sekali. Nah, padahal teks yang terdapat dalam Hujjatullah Al-Balighah, nah, yang ditulis oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi itu, yang benarnya adalah seperti ini: ketahuilah bahwa Nabi Muhammad SAW diutus dengan membawa Hanifiyah Ismail untuk meluruskan kebengkokannya, membersihkan kepalsuannya, dan memancarkan sinarnya. Firman Allah, milah orang tuamu Ibrahim. Karena itu dasar-dasar milah tersebut harus diterima dan sunnah-sunnahnya harus ditetapkan.
Sebab Nabi SAW diutus pada suatu kaum yang masih terdapat pada mereka sisa sunnah yang terpimpin. Jadi tidak perlu mengubahnya atau menggantinya, bahkan wajib letakkannya. Karena hal itu lebih disukai oleh mereka dan lebih kuat bila dijadikan hujah atas mereka. Anak-anak keturunan Ismail mewarisi ajaran bapak mereka, yaitu bapak mereka Ismail. Mereka melaksanakan syariat tersebut sampai datang Amr bin Luhai yang memasukkan pemikiran-pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Ia, Amr bin Luhai, mensyariatkan penyembahan berhala dan kepercayaan-kepercayaan lainnya. Sejak itulah agama menjadi rusak, yang benar bercampur dengan yang batil, sehingga kehidupan mereka dikuasai oleh kebodohan, kerusakan, kemusyrikan. Lalu Allah SWT mengutus Nabi Muhammad SAW meluruskan kebengkokan mereka dan memperbaiki kerusakan mereka. Lalu Rasulullah SAW meninjau syariat mereka. Apa yang sesuai dengan ajaran Ismail atau syiar-syiar Allah ditetapkannya. Apa yang telah dirusak atau diubah atau termasuk syiar kemusyrikan atau kebatilan dibatalkannya dan dicatatnya pembatalan tersebut. Nah, tidak dapat dipungkiri lagi ya bahwa kami tidak menemukan pendapat pembahas ini untuk dibahas dan didiskusikan. Ada sisa-sisa mendiskusikan omong kosong seperti ini ya. Jadi yaitu mendiskusikan suatu hal yang sudah jelas ya, suatu hal yang memang itu adalah setiap nabi ya itu membawa ajaran agama Islam ya, sehingga terjadi pengkokan penyelewengan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ya, salah satunya itu adalah Amr bin Luhai ini ya, yang mana melakukan penyimpangan-penyimpangan. Dan ternyata ya Amr bin Luhai juga seorang yang sangat dermawan ya, seorang yang sangat dermawan. Kan tapi sayangnya kedermawanannya itu ternyata tidak dilandasi oleh kebenaran ya. Nah itulah yang mana harus kita pelajari ya. Dan hikmahnya ya dari sini, pertama memang terkadang manusia itu harus perlu ada seorang yang meluruskan ya, harus ada yang meluruskan ya. Allah Subhanahu wa taala pun juga menjamin ya bahwa setiap 100 tahun sekali ya, kalau ada hadisnya, setiap 100 tahun sekali itu akan munculnya mujadid atau dikatakan pembaharu. Itu maksudnya bukan yang merubah ya, kan, tapi orang yang kembali membersihkan ya, orang yang akan membersihkan kembali agama ini sebagaimana fitrahnya ya. Bukan mujadid itu bukan orang yang melakukan merubah agama, bukan. Nah, tapi dia membersihkan kembali seperti mana mutiara ya, batu mutiara yang mungkin ketika dia terkena pasir, yang dia terkena debu gitu kan, maka kilaunya akan berkurang gitu kan. Nah, sehingga muncullah seorang yang akan kembali membersihkan mutiara itu sehingga kembali berkilau. Dan juga ya pasir debu itu ya adalah orang-orang yang melakukan fitnahan-fitnahan, melakukan penyelewengan sehingga mutiara agama itu ya menjadi tidak bersilau gitu, tidak, kemilaunya menjadi tertutup ya. Ya itulah ya kondisi jahiliyah dan sisa-sisa Hanafiyah di masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.